Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dwi Jonanda Putri. Saya merupakan salah seorang siswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Pada konten kali ini yaitu konten tentang apresiasi puisi. Yang kita bahas adalah mantra dan juga membandingkan mantra dengan sajak ciptaan dari Sutarji Kazum Bahri. Nah, jika teman-teman penasaran, jangan lupa saksikan video ini hingga selesai ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mantra. Apa sih itu mantra? Kita mulai dari pengertian mantra terlebih dahulu. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yakni mantra atau manir yang merujuk pada kata-kata yang berada dalam kitab Veda, yaitu kitab suci umat Hindu. Dalam masyarakat Melayu, mantra biasa dikenal sebagai serapah, jampi, ataupun seru. Mantra merupakan kumpulan kata-kata yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis atau gaib. Mantra juga termasuk dalam puisi lama ataupun tua, yang pada masyarakat Melayu bukan dianggap sebagai sebuah karya sastra, melainkan lebih bekerjasama dengan budaya adat istiadat setempat dan juga kepercayaan. Mantra biasa digunakan atau diucapkan pada waktu dan daerah tertentu, yang mempunyai tujuan untuk menjadikan suatu kemampuan tertentu bagi orang yang menggunakan atau mengucapkan mantra tersebut. Mantra umumnya didalami dan dikuasai oleh orang-orang tertentu, ibarat kata seperti dukun ataupun pawang. Salah satu hal yang mengakibatkan mantra masuk ke dalam kesusastraan mulut Indonesia ialah alasan bahasa mantra yang berirama dan juga sangat indah. Mantra biasa berupa suatu pujian-pujian yang cara penyampaiannya ialah dengan menggunakan kalimat yang sangat halus. Mantra juga ada aneka macam jenisnya, dan setiap mantra tersebut mempunyai khasiat dan juga kegunaan masing-masing. Contohnya seperti ibarat mantra untuk mengusir setan atau hantu, mantra untuk mengobati orang yang sakit, mantra supaya panen melimpah, dan juga mantra-mantra lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri mantra. Ciri-ciri mantra yaitu ada 7. Yang pertama, mantra terdiri atas beberapa rangkaian kata yang mempunyai irama. Yang kedua, isi dari mantra bekerjasama dengan kekuatan gaib. Yang ketiga, mantra berbentuk puisi yang isi dan konsepnya menggambarkan iman suatu masyarakat pada kala itu. Yang keempat, mantra dibentuk dan diamalkan untuk tujuan tertentu. Dan yang kelima, mantra didapat dari cara gaib, ibarat keturunan atau mimpi, atau bisa juga diwariskan dari perguruan tinggi yang kita ikuti. Perguruan tinggi dalam kata ini yaitu seperti perguruan dengan orang-orang tua-tua. Selanjutnya, mantra mengandung rayuan dan juga perintah. Dan mantra menggunakan kesatuan pengucapan. Mantra ialah suatu yang utuh dan tidak bisa dipahami setiap bagiannya. Selanjutnya, di dalam mantra terdapat kecenderungan esoterik atau khusus pada setiap kata-katanya. Selanjutnya, mantra mementingkan keindahan permainan bunyi maupun kosakata. Nah, itu adalah ciri-ciri dari mantra. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mantra. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas bahwa mantra mempunyai aneka macam jenis yang sesuai dengan kegunaannya. Berikut adalah klasifikasi lengkap dari jenis dan pola dari mantra itu sendiri. Yang pertama, mantra pengobatan. Mantra pengobatan yaitu mantra jenis yang biasa digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Yang kedua yaitu mantra tundi.
Mantra tundi ialah jenis mantra yang biasanya dilepas melalui kekuatan jarak jauh. Tujuannya ialah orang dimaksud supaya jatuh ke dalam imbas si pembaca mantra. Yang ketiga adalah mantra kedikdayaan. Mantra ini yaitu jenis mantra yang digunakan kalau sedang berhadapan dengan musuh sehingga membaca mantra ini tidak sanggup dikalahkan. Yang keempat yaitu mantra pagar diri. Mantra pagar diri adalah jenis mantra yang digunakan sebagai perisai diri supaya orang yang tidak sanggup membinasakan dirinya atau orang-orang tidak akan berkehendak untuk mengalahkan dirinya. Yang kelima yaitu mantra pakasih. Mantra pakasih ialah jenis mantra cinta kasih. Mantra ini biasanya digunakan untuk memikat seseorang supaya jatuh hati kepada si pembaca mantra. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis mantra, dan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur mantra. Struktur utama mantra yaitu pembuka, isi, dan juga penutup. Struktur lainnya mantra yaitu judul, pembuka, sugesti, niat, tujuan, dan juga penutup dari mantra itu sendiri. Di mana judul dan pembuka masuk ke dalam poin pertama yaitu di bagian pembuka. Sedangkan sugesti, niat, dan tujuan masuk ke dalam struktur mantra bagian isi. Dan yang terakhir yaitu struktur mantra penutup masuk ke dalam bagian penutup pula. Setelah kita membahas dari struktur, sekarang kita masuk ke contoh mantra. Yang pertama yaitu kita masuk ke contoh mantra pelet atau mantra pengasih yang berbunyi, galahku ini galah cilinci, ketiga dengan emas baja. Kalau temakan galahku ini macam anak patah susu, macam Tuhan kasih pada Rasul, macam itulah kasihku. Nah, dari mantra pelet ini biasa digunakan oleh orang-orang untuk memelet sang kekasih atau memelet seseorang yang ia sukai. Mantra pengasih ini memiliki judul mantra pelet. Dengan pembuka, galahku ini galah cilinci, ketiga dengan emas baje. Sugesti dari mantra ini yaitu tentang mendapatkan hati seseorang seperti anak yang patah susu. Dalam artian anak yang patah susu adalah anak yang tidak bisa jauh dari sang ibu. Maka daripada itu sugestinya adalah kalau temakan galahku ini macam anak patah susu, macam Tuhan kasih pada Rasulnya. Macam Tuhan kasih pada Rasulnya yaitu kasih sayang Tuhan yang kepada Rasulnya tiada henti, begitu pula kasih orang yang kita pelet kepada kita. Niat dari mantra ini yaitu membuat seseorang yang kita sukai menyukai kita balik. Tujuan dari mantra ini adalah untuk membuat orang yang kita sukai menyukai kita balik. Dalam mantra ini penutupnya yaitu macam tulah kasihku. Dalam artian macam seperti itu pula kasihku padamu. Nah, mantra selanjutnya yaitu tentang beniro. Beniro dalam artian masyarakat Melayu yaitu mengambil air nira. Biasanya orang-orang mengambil air nira harus membaca mantra ini agar air yang dikeluarkan dari pohon enau banyak. Mantra ini sangat populer di masyarakat Melayu terutama di daerah saya, Rokan Hulu. Mantra ini berbunyi, Assalamualaikum putri salutung besar, yang beralun barilir semayang. Mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading, aku membasuh mukamu. Dalam mantra Beniro ini memiliki struktur mantra. Yang pertama judul yaitu Baniro. Yang kedua bagian pembuka. Pembuka dalam mantra ini dimulai dengan Assalamualaikum putri satulung besar. Dalam maknanya yaitu Assalamualaikum putri berbadan besar. Dan sugesti dari mantra ini yaitu yang beralun beriling simayang, mari kecil kemari. Sugestinya yaitu agar pohon enau ini mengeluarkan air yang banyak, maka daripada itu terlebih dahulu kita memujinya.
Yang keempat yaitu niat. Niat dari mengambil mantra Baniro ini yaitu niatnya untuk agar air yang keluar dari pohon enau banyak dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang kelima yaitu tujuan. Tujuan dari mantra Baniro ini agar pohon enau mengeluarkan air yang banyak. Dengan cara aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading. Kata-kata ini yaitu tujuan dari Baniro tersebut. Dengan membawa sadap gading, ia menyanggul rambutnya dan juga mengeluarkan air yang banyak. Penutup dari mantra Baniro adalah akan membasuh mukamu. Akan membasuh mukamu ini dalam artian dengan air nira yang cukup banyak tadi. Maka daripada itu, mantra Baniro digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengambil air nira di daerah mereka. Dan mantra ini dimulai dengan memuji-muji pohon enau terlebih dahulu, agar pohon enau tersebut bisa mengeluarkan air yang banyak dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Contoh mantra yang ketiga yaitu mantra berburu rusa. Mantra berburu rusa yang berbunyi, sirih lontar pining nang lontar, terletak di ujung muara. Hantu buta, jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Maksud dari mantra berburu rusa ini yaitu untuk seorang yang ingin berburu rusa agar rusa yang dia buru tidak liar dan juga rusa yang dia buru mendekat tanpa harus disentuh. Biasa masyarakat daerah setempat menggunakan mantra ini ketika sudah tidak ada lagi bahan makanan yang bisa dibeli, maka daripada itu daerah setempat berburu rusa di hutan. Mantra berburu rusa sangat familiar di daerah-daerah yang masih kental dengan adat istiadat. Mantra berburu rusa ini masih digunakan hingga saat ini oleh orang tetua, karena mereka dengan memburu rusa dengan mantra, mereka tidak harus menyakiti secara fisik, tetapi cukup membaca mantra dan rusa pun mendekat, lalu mereka langsung membunuhnya tanpa harus memanah dari jauh. Nah, struktur mantra dari mantra berburu rusa yang pertama yaitu judul. Judul dari daerah setempat yaitu mantra Ubuso. Nah, dengan pembuka yaitu sirih lontar pinang lontar. Di sini tidak ada mengucapkan salam maupun memuji apapun. Yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti dari mantra berburu rusa yaitu terletak di ujung muara, hantu buta, jembalang buta. Nah, di sini tuh bermaksud seperti rusa yang terletak di ujung muara, yakni layaknya hantu yang sangat buta. Dari situ rusa bisa mendekat ke orang yang ingin memburunya. Yang keempat yaitu niat. Niat dari seorang yang ingin memburu rusa yaitu niatnya harus tulus untuk menjadikan rusa sebagai bahan makanan. Maka daripada itu Tuhan pun akan membantunya dalam berburu rusa tersebut. Yang kelima yaitu tujuan. Tujuan berburu rusa menggunakan mantra berburu rusa agar proses berburu lebih cepat dan tidak menyakiti hewan lebih lama. Yang keenam yaitu penutup. Penutup dari mantra berburu rusa yaitu aku angkat jembalang rusa. Dari lirik ini merupakan dia mengangkat rusa membawa pulang ke rumah. Maka daripada itu mantra berburu rusa biasa digunakan orang-orang untuk berburu rusa tanpa menyakiti rusa lebih lama. Nah, itu adalah 3 contoh mantra yang digunakan dalam masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digunakan beberapa tapi tidak semuanya. Setelah kita membahas tentang mantra, kini selanjutnya kita akan membandingkan antara mantra dengan sajak karya Sutarji Kazum Bahri. Nah, yuk saksikan. Nah, yuk kita bahas tentang Sutarji Kazum Bahri secara singkat. Sutarji Kazum Bahri diberi gelar Datuk Seri Pujangga Utama yang lahir pada tanggal 24 Juni 1941. Ia merupakan sastrawan Indonesia yang cukup terkenal dan banyak mengeluarkan sajak-sajak yang sudah mendunia.
Salah satu sajaknya yang akan kita bahas yaitu yang berjudul Mantra, karya Sutarji Kalzumbahri, yang berbunyi 5 percik mawar, 7 sayap merpati, sesayat langit perih, dicabik puncak gunung, 11 duri sepi, dalam dupa rupa, 3 menyan luka, mengasapi duka. Wah, kau jadi kau, kasihku. Nah, ini merupakan salah satu karya Sutarji Kalzumbahri yang berjudul Mantra. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan materi kita yang tadi yaitu tentang mantra. Kita akan membahas sajak dan berjudul Mantra karya Sutarji Kalzumbahri dengan struktur asli dari mantra. Yang pertama yaitu judul. Judul dari sajak ini yaitu tetap mantra. Sajak ini memiliki pembuka yaitu 5 percik mawar, 7 sayap merpati, sesayat langit perih, dicabik puncak gunung. Nah, dalam sajak ini memiliki struktur mantra yang kedua yaitu pembuka. Dan yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti itu sendiri adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang sehingga pikiran dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa sugesti adalah pengaruh yang dihendaki pihak lain, yaitu dinamakan sugesti. Dalam diri ini sugestinya yaitu 11 duri sepi, dalam rupa duka, 3 menyan luka, mengasapi duka. Nah, sedikit sugesti dari sajak mantra. Selanjutnya yaitu yang keempat, niat. Niat dalam sajak ini itu menginginkan seseorang menjadi kekasihnya. Itu dalam lirik puah kau jadi kau kasihku. Tujuan yang kelima yaitu tujuan sajak ini adalah agar seseorang menjadi kekasihnya. Yang keenam adalah penutup. Penutup dari sajak mantra ini yaitu puah kau jadi kau kasihku. Berarti secara keseluruhan sajak mantra ini sudah bisa dikatakan mantra, tetapi belum sepenuhnya menjadi mantra yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sajak ini tidak memiliki kata pembuka seperti mengucapkan puja-puja maupun sembah menyembah kepada yang ingin disembah. Seperti yang kita ketahui, mantra-mantra di daerah setempat maupun mantra-mantra kuno biasa dimulai dengan kata sembah atau puja memuja serta mengagung-agungkannya, seperti mantra Beniro tadi yang Putri Salubung Besar, dan juga mantra-mantra lainnya yang dimulai dengan sembah menyembah, puja memuja, dan meminta terlebih dahulu. Dalam sajak mantra karya Kalzumbahri ini tidak ada kata-kata itu. Maka sajak ini tidak bisa kita katakan mantra sepenuhnya, tetapi hanya mirip dengan mantra, tetapi tidak mantra. Kesimpulannya adalah sajak ini seperti mantra karena memenuhi strukturnya sebagai mantra, tetapi sajak ini tidak mantra, hanya mirip saja seperti mantra. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, mantra dimulai dengan kata-kata memuji, menyembah, mengagung-agungkan. Sementara sajak ini tidak menggunakan kata-kata seperti yang kita sebutkan tadi. Maka daripada itu kesimpulannya hanya mirip tetapi tidak sama. Sekian pembahasan kita tentang mantra. Cukup sekian, terima kasih atas teman-teman semua sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Love you.